Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Dela Aulia, dan tentunya masih bareng sama aku, karena aku yang punya channel YouTube. Beberapa kali pertemuan kita di channel YouTube, kita membahas masalah knowledge management untuk mengawali tahun 2021 ya kan, biar fresh gitu. Aku bakalan membawakan video baru, yaitu tentang kompetensi pustakawan berdasarkan SKKNI 2019 di era 5.0. Waduh, kau udah bahas era 5.0 sih? Padahal era 4.0 aja belum kelar nih, ya kan? Nah, biar kita bisa membedakan apa sih bedanya era 4.0 dan 5.0, maka teman-teman semua bisa lihat penjelasannya di cuplikan video berikut ini. Oke? Oh ya, sebelum kalian melihat cuplikan video berikut ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah Society melalui 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0 adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Setelah menyimak penjelasan mengenai 5.0, bagaimana kira-kira tanggapan teman-teman? Udah tahu belum perbedaan antara 4.0 dengan 5.0? Tentu kita memiliki perbedaan. Yang namanya perkembangan zaman, pasti ada yang berubah dari zaman tersebut. Menurut cuplikan pada video tadi, 5.0 atau yang bisa kita sebut Society 5.0 merupakan sebuah perkembangan dari 4.0 untuk membenahi beberapa permasalahan yang terjadi pada saat ini. Perkembangan teknologi, informasi, pengetahuan, kian hari kian berkembang dengan sangat pesatnya. Tentu sebagai manusia dan beberapa elemen yang ada di dalamnya harus bisa mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, termasuk perpustakaan. Kita tahu sendiri bahwa perpustakaan merupakan surga dunia, merupakan jendela dunia. Yang kita tahu nih dari zaman SD sampai SMA, perpustakaan itu selalu diagung-agungkan dengan jendela dunia. Kalau tiba-tiba perpustakaan ini tidak bisa memberikan layanan yang sesuai dengan perkembangan zamannya, lalu apa masih layak disebut sebagai jendela dunia, surga dunia? Tentu tidak, teman-teman. Maka dari itu, ada yang namanya pustakawan. Pustakawan sendiri yaitu merupakan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh para profesional dan ahli yang nantinya akan mengelola perpustakaan ini, sehingga perpustakaan ini bisa berkembang mengikuti bagaimana perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, bagaimana informasi-informasi yang ada, sehingga dapat dikelola dan diberikan pelayanannya kepada khalayak masyarakat. Di dalam pemberian layanan dalam bekerja sebagai seorang pustakawan terdapat SKKNI, terdapat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Bukan hanya profesi seorang dokter, seorang guru, ataupun profesi lainnya yang memiliki standar kompetensi kerja. Akan tetapi pustakawan juga memiliki standar kompetensi kerja ini, teman-teman. Waduh, ternyata jadi pustakawan ini keren juga ya, ada standar kompetensi kerjanya pula.
Pada standar kompetensi kerja ini terdapat beberapa pemetaan standar kompetensi yang harus dilakukan oleh pustakawan ini. Untuk apa? Untuk memberikan pelayanan, memberikan mutu yang baik bagi para masyarakat. Salah satunya yaitu melaksanakan promosi layanan. Oh, ternyata di perpustakaan perlu promosi ya. Butuh marketing juga nih ternyata. Bukan hanya di sebuah perusahaan, bukan hanya di sebuah produk. Ternyata perpustakaan juga membutuhkan promosi tentang layanan. Lalu, promosi layanan ini seberapa penting untuk perpustakaan? Tentu sangat penting. Kenapa? Karena layanan di perpustakaan itu sungguh sangat luas dan sungguh sangat banyak, teman-teman. Bila mana pustakawan tidak bisa mempromosikan layanan yang ada di perpustakaan, maka perpustakaannya akan hampa, akan sunyi, akan kosong. Dan pustakawan harus melayani siapa? Ya harusnya melayani masyarakat. Akan tetapi bila mana masyarakatnya tidak mengetahui layanan-layanan apa saja gitu yang disediakan, fasilitas apa saja yang disediakan oleh perpustakaan ini, maka masyarakat pun tidak akan tertarik, teman-teman, untuk datang ke perpustakaan ini. Maka di dalam standar kompetensi kerja ini melaksanakan promosi layanan yang ada di perpustakaan dibagi menjadi 2 cabang. Yang pertama ini mengenai merancang promosi perpustakaan, layanan yang ada di perpustakaan. Itu merancang bagaimana sih kita harus mempromosikan kepada masyarakat, harus yang seperti apa sih kita menghadapi para masyarakat ini agar masyarakat itu tahu bahwa di perpustakaan tuh ada layanan yang sedemikian rupa yang akan membantu teman-teman semua dan masyarakat semua itu untuk bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, pengetahuan, keterampilan, dan dapat meningkatkan apa? Minat dan bakat teman-teman semuanya. Yang kedua yaitu membuat materi promosi. Ternyata bikin promosi itu nggak hanya harus langsung bikin bikin promosi langsung gitu. Tidak seperti itu, teman-teman. Ternyata di dalam promosi itu harus membuat materinya. Biar apa sih dibuat materi promosi ini? Biar keren dong yang pasti. Biar apa? Biar masyarakat itu semakin minat dengan datang untuk mencoba layanan yang ada di perpustakaan ini. Seperti itu, teman-teman. Lalu bagaimana ya promosi perpustakaan ini? Di mana aja kita bisa promosi perpustakaan? Di pinggir jalan atau di Car Free Day-an atau di mana nih kayak gitu. Dengan perkembangan teknologi informasi yang udah semakin pesat banget nih saat ini, tentunya lewat brosur, pamflet, spanduk itu udah biasa, teman-teman. Kita harus sebagai seorang pustakawan nih, orang yang mempunyai standar kompetensi kerja, orang yang sudah memiliki profesionalisasi ya kan pekerjaannya seperti itu, kita harus udah bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Apalagi di 5.0 nantinya. 5.0 ini nanti kecerdasan buatan itu adalah hal yang sudah melekat di kita. Teknologi itu sudah bagaikan teman untuk kita. Orang di era 4.0 saja teknologi sudah sangat melekat dengan kita, apalagi di 5.0. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Gimana sih caranya promosinya? Sekarang nih ya, di 5.0 nantinya, kanal YouTube ini udah sangat canggih, teman-teman, ya kan? Yang kedua, menggunakan media sosial lagi. Seperti apa? Instagram. Fitur-fitur di Instagram sekarang semakin canggih, semakin keren, dan semakin kece-kece. Ternyata bukan hanya di web-web aja loh sekarang para pustakawan ini memberikan promosi layanannya gitu. Apalagi di pandemi kayak gini, kita kan butuh nih informasi terbaru. Waduh, gimana nih cara balikin bukunya, layanan gimana sih layanan sirkulasinya, gimana layanan pengembalian dan peminjaman gitu. Terus gimana nih kalau aku mau ke perpustakaan, aku mau ngasih skripsiku, waduh gimana nih. Itu adalah merupakan layanan yang ada di perpustakaan, dan pustakawan harus bisa nih mempromosikan apalagi di era pandemi gitu. Dengan cara apa? Sosial medianya harus dikencengin nih gitu. Sosial medianya apa aja? Harus punya Instagram, pasti. Facebook punya dong. Twitter harus punya. Karena yang kita layani adalah anak-anak milenial, teman-teman. Itu yang harus diingat. Yang keempat nih, yang lagi hype banget nih di kalangan milenial adalah TikTok. Kalau dulu kita TikTokan tuh aduh kok
kita sebagai seorang yang bekerja di profesional kok TikTokan sih, udah nggak bisa kayak gitu. Karena apa? TikTok sekarang itu sudah membumi, sudah mendunia. Gimana caranya tuh kita bisa memberikan informasi yang interaktif lewat TikTok itu juga gitu. Jadi TikTok hanya 60 detik tapi kita bisa memberikan informasi-informasi yang baik dan bermanfaat bagi pemustaka yang akan datang ke perpustakaan kita, seperti itu. Nah, nantinya promosi layanan ini ya kan itu bisa melewati website juga teman-teman. Akan tetapi website sekarang kan ini ya, anak-anak milenial kan sukanya buka website itu saat yang penting-penting aja gitu. Rata-rata yang dibuka itu media sosial. Jadi gimana caranya nih para pustakawan harus bisa menggunakan media sosial perpustakaannya dengan sebaik mungkin dan sekreatif mungkin. Untuk apa? Untuk mempromosikan layarnya tentunya gitu. Mana tahu nih para pemustaka ya kan, apalagi di perpustakaan daerah gitu, mana tahu kalau di perpustakaan itu ternyata ada layanan apa nih, layanan yang menggunakan robot. Itu adalah hal yang butuh untuk diberitahukan ke khalayak umum. Dengan cara apa? Ya dengan cara dipromosikan ini. Sekian video mengenai kompetensi pustakawan berdasarkan SKKNI 2019 di era 5.0 pada pelaksanaan promosi layanan perpustakaan yang dibagi menjadi 2, yaitu merencanakan dan membuat materi tentang promosi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan masyarakat yang menonton video ini. Semoga teman-teman semua tertarik untuk datang ke perpustakaan yang ada di sekolah, di perguruan tinggi, di daerah ataupun di desanya, sebab perpustakaan merupakan jendela dunia di mana kita tidak harus datang ke tempat tersebut, akan tetapi kita bisa mengetahui ilmu pengetahuan yang ada di tempat-tempat tersebut. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya.